السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أما بعد، بداية أقول لست بعالم ولست بقريب منه، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للمقدم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لقاءنا هذا لقاء مغفورا وأن يصلحنا به بإذن الله عز وجل. Pertama, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Azza wa Jalla memudahkan bagi kita kaum muslimin hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul di rumah ini salat jamaah, salat maghrib berjamaah. Dan ini termasuk nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala memberikan iman sampai kita semangat meninggalkan kerjaan yang di luar, masuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala dan salat. Nikmat yang sangat mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, hafizakumullah. Ayyuhal ikhwah, hafizakumullah. Salat termasuk rukun Islam, rukun yang kedua dari rukun Islam. Salat ibadah yang paling pertama nanti akan dihisab di hari kiamat. Barang siapa yang salatnya sempurna, maka akan dimudahkan hisabnya. As-salah, hafizakumullah, seluruh ibadah Islam diwajibkan kepada kita, diturunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wahyu yang turun dari langit ke muka bumi. Hanya salat yang diwajibkan di langit. As-salah, hafizakumullah, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jika kita salat dengan baik, dengan benar, maka pasti salat itu akan menjaga kita dari fahsya, perbuatan, ucapan yang jelek dan maksiat. As-salah, hafizakumullah, ibadah yang sangat mulia karena kita langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik salat yang wajib atau salat yang sunnah, kapanpun kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita wudu dan kita berdiri salat. Berapa menit kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita wudu dan kita berdiri salat. Jika kita ingin bertemu dengan seorang raja atau menteri, sangat susah bertemu dengannya. Itu pun jika diberikan izin bertemu dengannya, hanya diberikan berapa menit. Akan tetapi jika kita ingin bertemu dengan Allah Jalla wa Azz Tabaraka wa Ta'ala fi ulah, hanya tinggal kita wudu dan kita berdiri salat. Ayo wal ikhwah,
hafizakumullah, salat ini yang sangat mulia, yang sangat agung, yang buahnya sangat mulia, yang tadi saya sebutkan termasuk adalah menjauhkan kita dari fahsya dan mungkar, menjadikan kita orang baik, orang saleh, dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak bisa kita akan dapatkan buahnya salat kecuali jika kita mengadakan rukunnya salat, syaratnya salat, dan wajib-wajib yang dalam salat. Termasuk wajib yang dalam salat adalah al-khusyu', mengadakan khusyuk di dalam salat. Al-khusyu' hafizakumullah termasuk rukun salat. Al-khusyu' hafizakumullah terbagi dua. Ada yang khusyuk yang menjadi rukun. Jika ada orang yang salat tanpa khusyuk, maka salatnya tidak sah. Sebagaimana fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah, ketika ada seorang laki-laki masuk ke masjid dan dia salat, setelah salat datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang tersebut, kembalilah salat, sebenarnya kamu tidak salat. Orang tersebut dia kembali lagi salat yang kedua kali. Setelah lagi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu berkata kepadanya, kembalilah salat, karena sesungguhnya kamu belum salat. Sampai yang ketiga kali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salat yang benar, termasuk yang beliau sebutkan adalah at-tamaninah. Tamaninah di dalam salat, tenang di dalam salat. Ketika berdiri membaca surat Al-Fatihah dan surat setelah Al-Fatihah, atau ruku' atau sujud, di seluruh rukun-rukun salat harus dengan tamaninah. Jika orang salat tanpa tamaninah, maka salatnya tidak sah. Ini yang pertama, khusyuk yang menjadi rukun, menjadi wajib dalam salat. Jika tidak mengadakan khusyuk di dalam salat, maka salatnya tidak sah. Yang dimaksud di sini adalah jika salat tanpa tamaninah. Adapun yang kedua, khusyuk tidak membatalkan salat, akan tetapi mengurangi pahalanya. Beberapa orang yang salat, yang rajin datang ke masjid, yang rajin salat sunnah di rumah, semangat dia salat, akan tetapi sayangnya dia bisa jadi hanya dapat sedikit pahala salat. Bahkan para ulama rahimahumullah taala mereka sepakat bahwa jika orang salat tetapi dia tidak menghadirkan hatinya, tanpa sama sekali, tidak ada khusyuk sama sekali, maka dia tidak akan dapat pahala. Tidak akan dapat pahala. Sebagaimana fi hadis Ammar radhiyallahu taala anhu warḍah, bahwasanya seorang salat bisa jadi dapat pahalanya dari salat tersebut hanya sepersepuluhnya atau sembilannya, sampai sebutkan sallallahu alaihi wasallam hanya seperduanya saja, atau sama sekali enggak dapat. Apa sebabnya? Karena kita salat tetapi kita tidak khusyuk dalam salat. Asallallahu al-afwa wal afiyah. Beberapa tahun kita hidup di dunia ini, kita siap tinggalkan seluruh kerjaan di luar, kita hadir di masjid salat bersama kaum muslimin. Akan sayangnya pahala yang kita dapat dari salat tersebut hanya sedikit. Apa sebabnya hafizakumullah? Karena salat tanpa khusyuk. Asallallahu al-afwa wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan bahwa orang yang khusyuk di dalam salat dia beruntung. Qala azza wa jalla fi kitabil karim,
ada diumumkan dulu ada mobil menghalangi di luar. Dihimbau bagi mobil hitam dengan plat polisi DD 1524 UPI untuk memindahkan mobilnya karena ada jamaah dari daerah mau keluar, mobilnya menghalangi. Dengan DD 1524 UPI agar memindahkan mobilnya karena menghalangi mobil jamaah yang mau ke daerah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un." Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan beberapa sifat kaum mukminin. Yang paling pertama Allah sebutkan adalah orang-orang yang salat, orang mukmin yang salat dengan khusyuk. Qad aflaha al-mu'minun. Dan di dalam bahasa Arab kata qad maknanya betul-betul mereka beruntung di dunia akan menjadi walinya Allah subhanahu wa ta'ala, di akhirat akan mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ini siapa? Yang salat dengan khusyuk. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الذين يصلون بخشوع. أيها المسلمون حفظكم الله. Orang yang salat dengan khusyuk akan merasakan indahnya salat, akan semangat dia salat. Adapun orang yang salat tambah khusyuk, dia merasa salat sebagai sesuatu yang berat, susah dia mengadakan salat. Jika mendengar adzan saja dia sudah merasa berat dan malas mengadakan salat. Apa sebabnya? Karena salat tambah khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa 'al khashi'in. Yang maknanya salat itu menjadi berat kecuali bagi orang yang khasyi', kecuali bagi orang yang khusyuk di dalam salatnya, karena dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa azza tabaraka wa ta'ala. Ayyuhal ikhwah hafizakumullah, banyak sebab yang jika kita lakukan sebelum pun salat ataupun di dalam salat akan insyaallah menghadirkan khusyuk di dalam salatnya kita. Sebelum saya sebutkan beberapa sebab ini karena sangat banyak. Sebelumnya apa itu khusyuk? Khusyuk adalah hafizakumullah menghadirkan hati di dalam salat, menggerakkan hati di dalam salat. Ini bahasa mudah, menggerakkan hati di dalam salat. Jangan sampai kita ini di dalam salat hanya menggerakkan tubuh, akan tetapi hatinya sama sekali tidak gerak. Jangan sampai hafizakumullah kita salat tubuhnya yang gerak, hatinya di luar masjid. Ada yang pikirkan usahanya, bisnisnya, ada yang pikirkan hal-hal yang lain. Bahkan asalullah al-afwa wal-afiyah. Adapun sebagian kaum muslimin hadahumullah, yang mana mereka sudah berdiri salat akan tetapi pikirannya dia malah pikir maksiyah. Asalullah al-afwa wal-afiyah. Ayyuhal muslimun a'idzakumullah. Sebagaimana tadi disebutkan, salat itu rukun yang kedua dari rukun Islam. Rukun yang pertama dari rukun Islam yang terkait dengan amal. Maka mestinya kita kaum muslimin memperhatikan salat dengan khusyuk. As-salah hafizakumullah menjadi tanda bahwa orang itu muslim, orang itu mukmin. Qala subhanahu wa ta'ala, fa in tabu wa aqamus salah fa ikhwanukum fid din. Jika mereka ini kafir bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengadakan salat,
mereka menjadi saudara kalian di dalam agama. Tabu wa aqamus salah. Bahkan fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Janjian antara kita dan mereka orang kafir adalah as-salah. Barang siapa yang meninggalkan salah, sesungguhnya dia telah kufur. Asalullah al-'afwa wal 'afiyah. Inilah pentingnya salat. Tetapi juga pentingnya juga khusyuk di dalam salat. Jangan sampai hanya kita capek menggerakkan tubuh di dalam salat, tapi pahalanya sangat sedikit atau sama sekali enggak ada pahala. An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata kepada Bilal, "Arihna biha ya Bilal." Yang maknanya, wahai Bilal, adakanlah salat. Kita senang, kita tenang jika kita salat. Karena beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat dengan khusyuk. Arihna biha, bukan arihna minha. Beda dalam bahasa Arab. Arihna biha, kita tenang ketika kita salat. Adapun arihna minha yang maknanya sangat berat itu salat. Segeralah kita salat, habis itu kita kembali lagi ke dunia. Dan itulah keadaan kebanyakan kaum muslimin, Allah musta'an, yang mana mereka merasa diri saleh, yang mana mereka merasa diri beragama, mereka merasa diri saleh beragama, datang ke masjid, akan tetapi hanya ingin menjatuhkan wajib, menjalani wajib, yang mereka merasa bahwa jika tidak salat akan kena siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya ingin menjalani wajib, yaitu salat berjamaah bersama kaum muslimin, tetapi dalam hatinya merasa salat itu sesuatu yang berat, susah dia menghadirkan hatinya di dalam salat. Asalullah al-'afwa wal 'afiyah. Kembalilah kita, hafizakumullah, kita sebutkan dengan ringkas beberapa sebab yang dengannya insyaallah kita bisa menghadirkan hatinya kita dalam salat, yang dengannya kita insyaallah bisa khusyuk dalam salat. Saya di sini kumpulkan beberapa sebab. Asalullah subhanahu wa ta'ala an yu'inana ala dhalik. Yang pertama, hafizakumullah, sebab salat, sebab khusyuk yang sebelum kita salat, yaitu hafizakumullah, yang pertama, kita setelah mendengar azan kita mengikuti al-muadzin. Kita mengikuti al-muadzin. Jika al-muadzin berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita mengikutinya sampai selesai. Dan ini menghasilkan bahwa hatinya kita sudah telah terima panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Beda dengan orang, hafizakumullah, yang mana dia sudah mendengar muadzin tapi sama sekali seperti tidak mendengarnya. Asalullah al-'afwa wal 'afiyah. Para ulama rahimahumullah ta'ala, ulama salaf, jika mereka mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, mereka tinggalkan seluruh kerjaannya dan langsung berangkat ke masjid. Itulah tanda pertama keimanan orang muslim menerima panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan fi hadits Abi Hurairah bahwa syaitan ketika mendengar azan dia kabur, dia lari sampai dia wallahul musta'an keluar angin, karena dia tidak senang mendengar azan. Jika sudah selesai azan dia datang. Begitu juga dengar iqamah dia kabur lagi. Jika selesai iqamahnya dia datang lagi, sampai syaitan itu berusaha mengganggu orang muslim di dalam salatnya. Wallahul musta'an. Syaitan berkata kepada orang muslim itu, ingatlah hal ini, ingatlah hal itu. Mengingatkan hal-hal yang mungkin dia sebelum salat sama sekali dia tidak ingat. Syaitan mengingatkan orang muslim di dalam salat biar orang muslim itu lalai dari khusyuk. Wallahul musta'an. Disebutkan nanti insyaallah syaitan itu namanya khunzub, syaitan khas yang mengganggu orang muslim ketika dia berdiri
salat, maka sebab yang paling pertama adalah memperhatikan azan dan mengucapkan sebagaimana muadzin ucapkan. Ini yang pertama, hafizakumullah. Yang kedua adalah berwudu dengan baik. Berwudu dengan baik sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah wudu kita membacakan doa setelah wudu. Setelah itu adalah kita menggunakan baju yang bersih, baju yang bagus, menggunakan parfum dan berangkat ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Berangkat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, khudu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, gunakanlah hiasan atau pakaian yang baik, yang bersih, yang bagus jika kalian berangkat ke masjid. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, maknanya adalah jika engkau ingin salat, baik di masjid salat wajib atau salat sunnah, gunakanlah baju yang baik, gunakanlah baju yang bagus, karena engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kita berusaha hadir di awal waktunya salat. Jangan sampai kita terlambat. Jangan sampai kita datangnya sudah mulai salat. Jangan sampai kita datang sudah hampir selesai salat. Karena sebagian muslimin, Allah musta'an, sudah mendengar azan, dia berkata belum qamat. Mendengar qamat, sudah qamat, dia berkata baru saja qamat. Masih dia ingin merasa cukup jika dia dapat di akhir rakaat. Wallahul musta'an. Sebab yang ketiga adalah berarti hadir di awal waktunya salat. Datang ke masjid dengan tenang, karena kita sebagaimana tadi disebutkan, itu bukti bahwa engkau benar-benar kamu sudah menyiapkan hatimu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, hafizakumullah, yaitu jika ingin salat, maka berusahalah jangan ada sedikit yang mengganggu engkau dalam salat. Jangan engkau misalnya lapar dan kamu sebelum makan kamu berangkat salat, atau misalnya engkau haus sebelum berangkat salat, pastilah hal tersebut itu menjadi engkau tidak khusyuk di dalam salat. Ataupun juga sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata bi hadrat ta'am wala huwa yudafi'u al-akhbathan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, la salata bi hadrat ta'am, yang maknanya tidak dibolehkan salat jika sudah disiapkan makanan dan kita ingin makan. Kalau disiapkan tapi kita belum merasa lapar, berarti tidak akan terganggu. Tetapi sudah disediakan dan sudah lapar, pasti jika salat kita akan pikir makanan. Ya, qala sallallahu alaihi wasallam wala huwa yudafi'u al-akhbathan. Atau juga tidak dibolehkan salat jika orang menahan kencing atau menahan buang air besar atau angin. Dilarang, karena memang pasti orang yang menahan hal tersebut dia tidak akan khusyuk. Jadi termasuk sebab, hafizakumullah, yang dengannya kita bisa khusyuk dalam salat, yaitu jauhkan diri dari hal-hal yang akan mengganggu kita di dalam salat, seperti lapar, waktunya makan, haus, atau menahan air kencing, atau menahan air besar. Ini hal-hal yang disebutkan oleh, hafizakumullah, beberapa ulama, hal-hal yang kita harus perhatikan sebelum kita datang ke tempat salat, baik ke masjid atau di rumah. Sebelum kita berangkat salat, kita sudah bersiap-siap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika sudah sampai ke tempat salat, baik di masjid Allah Subhanahu wa taala atau kita ingin salat di rumah, ada beberapa hal yang kita harus perhatikan. Yang mana yang pertama adalah tempat
yang tidak ada hal-hal yang mengganggu orang ketika salat. Kadang orang ketika salat, kadang di rumah ada sesuatu yang di depan kiblah yang ketika dia lihat pikirannya tidak akan hadir dalam salat, tidak khusyuk karena dia melihat hal-hal yang di depannya mengganggu dia salat. Sebagaimana fi hadits Anas radhiyallahu taala anhu warḍah yang maknanya bahwa Aisyah radhiyallahu anha warḍaha pernah memiliki gurding ditaruh di depan kiblah. Maka beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika salat, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau merasa terganggu. Setelah salat beliau berkata ke Aisyah radhiyallahu anha warḍaha, azili, ambillah, hilangkanlah gordeng itu karena telah mengganggu saya di dalam salat. Jadi ini termasuk sebab jika ingin salat di tempat yang tidak ada satupun apapun yang mengganggu kita di dalam salat. Karena itulah bihamdillah masjid kaum muslimin depan kiblahnya tidak ada hal-hal yang mengganggunya. Tidak ada gambar-gambar, tidak ada warna-warni yang kadang jika salat orangnya pikir dengan hal tersebut yang dia lihat. Kenapa ini warnanya kuning bukan warnanya merah, cocoknya warnanya putih, ya. Kenapa warnanya seperti ini, kenapa gambar seperti ini, terganggu di dalam salat. Yang kedua adalah yaitu gunakan baju yang tidak ada juga gambar, yang mana gambar tersebut juga bisa mengganggu kita salat atau mengganggu yang lain, baik kita yang melihat gambar yang di baju kita atau orang yang di belakang kita yang ketika melihat gambar-gambar bisa jadi orang tersebut tidak bisa khusyuk. Wallahu musta'an. Sebagaimana fi hadithi Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha bahwa beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah menggunakan baju yang mana bajunya itu ada garis-garis warna-warni. Setelah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya, kembalikanlah baju ini kepada orang yang berikan hadiah, ya, dan mintalah dari dia baju yang bolos, yang enggak ada warna-warni, karena tadi baju itu mengganggu khusyuk salat. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya adalah hafizakumullah yang ketiga, yaitu usahakan jika salat dekat ke sutrah. Usahakan jika salat dekat ke sutrah. Sebagaimana Nabi SAW perintahkan kepada kita kaum muslimin, jika salat dekatlah ke sutrah, karena syaitan tidak mengganggu orang yang dekat ke sutrah. Karena syaitan tidak mengganggu orang yang dekat ke sutrah. Maka termasuk sebab yang membantu kita khusyuk di dalam salat yaitu kita dekat ke sutrah. Selanjutnya adalah hafizakumullah hal-hal yang dengannya insyaallah jika menghadirkan khusyuk di dalam salat, yaitu hafizakumullah kita merasa bahwa kita jika ingin salat kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fi hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu warḍah, qala idza kana ahadukum yusalli fala yabsuq fi wajhihi fa inna Allah qibala wajhihi. Kata beliau radhiyallahu anhu warḍah bahwa Nabi sallallahu bersabda, jika ada seorang dari kalian berdiri salat, ya, maka perhatikanlah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di depannya. Yang maknanya adalah ketika orang salat dia mesti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang hafizakumullah menghadirkan hal tersebut di dalam hatinya bahwa dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan malu jika dia tidak khusyuk di dalam salatnya. Sebagaimana jika kita bertemu dengan seorang mulia, seorang raja misalnya, pasti kita akan perhatikan apa yang dia ucapkan. Kita tidak banyak gerak karena kita bertemu dengan orang raja.
Mestinya kaum muslimin hafizakumullah, begitulah ketika kita berdiri salat, kita hadirkan di dalam hatinya kita bahwa kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga hafizakumullah, termasuk sebab yang memudahkan insyaallah khusyuk dalam salat, kita perhatikan maknanya Allahu Akbar. Allahu Maha Besar. Ini makna yang sangat mulia. Sebagaimana pernah Nabi SAW berkata kepada Ali radhiyallahu anhu wardah, engkau tahu makna Allahu Akbar? Allahu Akbar, Allah Maha Besar dari seluruh hal, dari seluruh dunia, dari seluruh urusan kau. Allah Subhanahu wa taala akbar. Jangan sampai kita berkata Allahu Akbar hanya lisan saja, padahal dalam hati kita dunia itu lebih kita utamakan daripada salat. Allahu Akbar, Allah lebih utama. Allah Maha Besar Subhanahu wa taala. Maka makna ini menghadirkan hatinya kita di dalam salat. Jangan sampai ada yang lain dari dunia menjadi besar dalam hati kita lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai engkau salat menghadirkan duniamu dalam salat. Jangan kamu dalam salat menghadirkan keluargamu dalam salat. Asallallahu al-'afwa wal 'afiyah. Jika salat mengatakan Allahu Akbar, hadirkanlah hati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk sebab juga hafizakumullah, sebab yang memudahkan bagi kita insyaallah khusyuk dalam salat, kita lihat tempatnya sujud. Kita lihat di tempat sujud jika kita berdiri. Ini termasuk sebab kama qala al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, bahkan fi hadis Aisyah radhiyallahu anha wardaha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam jika berdiri salat, beliau melihat depan di tempatnya sujudnya. Ini memudahkan karena tidak melihat ke kanan, tidak melihat ke kiri, melihat di depannya langsung dan di tempatnya sujud, biar tidak ada yang mengganggunya dia. Bahkan ulama rahimahumullah taala berkata, pada dasarnya, pada asalnya kita tidak boleh menutup mata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam salat tidak menutup mata. Akan tetapi jika ada hal yang sedang mengganggu kita, boleh di keadaan tersebut itu menutup mata. Pada umumnya tidak perlu, ya, pada umumnya tidak perlu. Akan tetapi jika ada orang yang mengganggu kita dalam salat, maka boleh di keadaan itu menutup mata. Intinya di sini, mata kita jangan sampai keliling di masjid, jangan sampai keliling di rumah, jangan sampai keliling di luar salat, wallahul musta'an, sampai punya pikiran yang luar biasa, menjadi insinyur ketika salat. Masjid ini masih membutuhkan ini, rumah saya harus rubah. Banyak pikiran menjadi insinyur dalam salat, ya, wallahul musta'an, karena memang matanya melihat ke kanan, melihat ke atas, melihat ke kiri, wallahul musta'an. Dan selanjutnya hafizakumullah, yaitu ingat kematian. Ingat kematian dan ingat bahwa bisa jadi salat itu menjadi salat yang terakhir. Belum tentu kita akan bisa salat lagi. Belum tentu kita bisa salat Isya. Tidak ada yang tahu ajalnya kita kapan datang. Sebagaimana fi qaul Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala udhkurul mauta fi salatik, fa inna ar-rajula idza dzakara al-mauta fi salatihi qala ahsana fi salatih. Ingatlah kematian di dalam salatmu, kata Nabi SAW, karena jika orang mengingat kematian dalam salatnya, maka dia pasti akan salat dengan baik, akan salat dengan baik. Dan kata Nabi SAW, karena seorang belum tahu kapan akan meninggal, belum tahu bahwa apakah itu salat terakhir atau masih ada ajal yang dengannya kita masih bisa salat lagi. Ingatlah kematian. Kematian itu menjadikan hati kita lembut. Adapun jika kita ingat dunia, banyak kita berharap akan memiliki umur yang panjang, pasti dengan itulah kita tidak akan khusyuk dalam salat,
dan kita wallahul musta'an bisa akan meninggalkan salat dan berbuat maksiat. Asallallahu al-afwa wal afiyah. Bahkan al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala berkata bahwa dasarnya berbuat maksiat sebabnya adalah mengutamakan dunia. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya, mengutamakan kehidupan dunia. Karena itulah wallahul musta'an banyak manusia yang berbuat maksiat, tidak mengingat bahawa dia akan mati, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Asallallahu al-afwa wal afiyah. Dan selanjutnya adalah hafizakumullah, yaitu jika kita salat berusaha perhatikan makna ayat-ayat yang kita baca, tadabbur ayat-ayat yang kita dengar atau ayat-ayat yang kita baca. Dan hal tersebut hafizakumullah membutuhkan orang belajar tafsirnya Al-Quran, membutuhkan orang memperhatikan makna-makna kalamullah subhanahu wa ta'ala. Karena jika orang salat baca Al-Fatihah tapi sama sekali tidak tahu maknanya, dia wallahul musta'an hanya seperti abang komputer yang hanya membaca tanpa mengerti apa yang dia baca. Paling tidak hafizakumullah, carilah tafsir Al-Fatihah dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala, tafsir As-Sa'di rahimahullah taala atau yang lain. Kita perhatikan makna setiap ayat dari surat Al-Fatihah. Maknanya alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim sampai akhir surah. Dengan itunya kita bisa menghadirkan hatinya kita, karena disitulah kita bisa berusaha untuk memahami makna kalamullah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita kaum mukminin untuk berusaha memahami makna kalamullah subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya kita membaca saja, sama sekali tidak tahu maknanya kalamullah subhanahu wa ta'ala. Berusaha mengerti, memahami maknanya surat Al-Fatihah dan beberapa surat yang pendek yang kita selalu bacakan di dalam salat. Itu pun masalah memahami kitabullah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga berusaha untuk memahami maknanya zikir yang kita bacakan dalam salat, doa istiftah dan doa ar-ruku', doa sujud, doa yang diantara dua sujud kita bacakan dan kita berusaha memahami maknanya agar hatinya kita hadir di dalam salat. Bahkan dzakara An-Nawawi rahimahullahu taala fi kitab al-adhkar, termasuk sebab yang menjadikan seorang muslim khusyuk dalam salatnya, yaitu dia berusaha untuk mengganti zikir-zikir di dalam salatnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan banyak zikir dalam doa istiftah, bukan hanya satu. Doa ar-ruku' tidak hanya satu, doa as-sujud tidak hanya satu, banyak. Jika kita menghafal doa tersebut, kadang kita baca ini, kadang kita gantikan dengan baca yang lain, dengan zikir yang lain, itu pasti hati kita akan hadir. Ya, jika hanya kita baca satu zikir saja, otomatis saja baca zikir tersebut sama sekali tidak perhatikan, sama sekali tidak hadir hatinya kita. Akan tetapi jika juga kita misalnya kadang kita baca di dalam ar-ruku' subhana rabbil azim, kadang kita baca subhana rabbil azimi wa bihamdih, ya Allahumma ighfirli. Ada beberapa zikir yang telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita berusaha hafal 2, hafal 3, subuh qudus bil malaikati war ruh, termasuk zikir doanya doa ruku', ya doa ar-ruku', dan begitu juga doa as-sujud, subhana rabbil azim wa bihamdih Allahumma ighfirli, bacakan 3 kali. Itu menjadikan hatinya kita hadir di dalam salat. Karena kita di ruku' yang pertama kita baca zikir yang ini, ruku' yang kedua kita ingin baca yang lain, hatinya kita hadir
ya, hati kita hadir di dalam salat karena kita tidak baca satu zikir saja di dalam as-salat. Termasuk juga sebab yang dengannya kita insyaallah bisa hadir di dalam salat, yaitu baca ayat Allah Subhanahu wa taala satu demi satu, belan dengan belan, jangan dengan cepat. Baca ayat Allah Subhanahu wa taala jangan dengan cara cepat, ya, satu demi satu baca ayat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an dalam salat tidak dengan cara buru-buru, ya, tidak dengan cara buru-buru, belan dengan belan, baca satu ayat memahami maknanya, pindah ke ayat yang kedua. Bahkan sallallahu alaihi wasallam pernah salat satu rakaah yang sangat panjang hanya baca satu ayat. Bahkan sebagian ulama salaf satu malam salat malam hanya baca satu ayat saja, ya, karena mereka rahimahumullahu taala mengerti, memahami makna ayat tersebut, menghadirkan hatinya ketika mereka membaca Al-Quran, ayatullah subhanahu wa ta'ala. Termasuk sebab hafizakumullah yang memudahkan kita insyaallah menghadirkan khusyuk di dalam salat, yaitu salat dengan tamaninah, salat dengan tenang, salat dengan tidak buru-buru. Jangan sampai salat sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti burung, ya, seperti ayam, cepat saja. Wallahul musta'an. Salat dengan tamaninah. Ketika kita rukuk dengan tenang. Ketika kita bangkit dari rukuk, berdiri sampai tulang kembali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke tempatnya. Begitu juga ketika sujud, salat dengan tamaninah. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa orang yang salat dengan tanpa tamaninah, salatnya tidak sah. Ya, sebagaimana tadi cukup jika kita sujud misalnya atau rukuk, kita sebutkan zikir 3 kali, karena itu sudah sebagai tamanina di dalam salat. Jadi termasuk sebab yang memudahkan kita khusyuk dalam salat, yaitu salat dengan tamanina, jangan dengan buru-buru. Wallahu musta'an. Bahkan sifatnya kaum munafikin, wallahu musta'an, mereka menundahkan salatnya sampai sudah mau keluar waktunya dan mereka salat dengan cepat. Itu sifatnya kaum munafikin, wallahu musta'an. Termasuk sebab hafizakumullah yang dengannya insyaallah kita menghadirkan khusyuk dalam salat, yaitu meminta dari Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari syaitan, dari syaitanur rajim. Sebagaimana tadi saya sebutkan namanya siapa? Khunzub, ya, namanya Khunzub. Fi hadithi Abil As radhiyallahu anhu arda, beliau berkata, wahai Rasulullah, jika saya salat selalu syaitan mengganggu saya dalam salat. Beliau ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ingin mendapatkan jalan keluar, bagaimana saya bisa selamat dari syaitan. Kata beliau, jika saya salat selalu syaitan mengganggu saya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah syaitan, namanya Khunzub. Namanya Khunzub. Maka jika engkau merasa ada syaitan yang datang mengganggu salatmu, maka engkau apa? Berta'awudz. Kau berkata a'udzu billah minasyaitan ar-rajim, dan tiup sedikit di arah kiri, ya, tiup dengan apa? Sedikit, halus, jangan terlalu banyak. Tiup dengan sedikit di arah kiri. Caranya 2. Yang pertama mengucapkan a'udzu billah minasyaitanir rajim, yang kedua tiup di sebelah kiri, ya. Dengan ini insyaallah akan hilang syaitan. Qala radhiyallahu anhu ardah, setelah saya lakukan hal tersebut, maka tidak datang lagi syaitan mengganggu saya dalam salat, ya. Ini sebab juga hafizakumullah yang membantu kita insyaallah khusyuk dalam salat. Termasuk sebab juga hafizakumullah ketika salat jangan melihat ke kanan, jangan melihat ke kiri, dan jangan melihat ke atas. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang
melarang seorang muslim jika salat melihat ke atas. Bahkan sallallahu alaihi wasallam berkata, jika orang yang lihat ke atas, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengazab dia, menghilangkannya apa, sampai dia menjadi buta, tidak melihat lagi. Wallahu musta'an. Jadi yang tadi saya sebutkan di awal termasuk sebab yang memudahkan kita khusyuk, kita melihat di depan apa salatnya kita, di tempatnya sujud, dan tidak melihat ke arah yang lain, karena jika melihat arah yang lain bisa jadi akan terganggu, karena mungkin lihat ada ya orang lain melihat hal-hal yang lain yang mengganggu kita di dalam salat. Dan termasuk juga sebab yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berusaha menahan apa? Wabnya. Ya, menahan wabnya ketika kita di dalam salat. Fi qouli sallallahu alaihi wasallam, falyakdhimhu, dan makna falyakdhimhu menahan semampunya. Ya, menahan yang maknanya di sini berusaha menghentikan. Ya, berusaha menghentikan. Kalau di luar salat cukup menutup saja. Di dalam salat berusaha untuk apa? Menghentikan wabnya. Ini termasuk sebab yang dengannya kita insyaAllah akan khusyuk, karena memang kala Nabi alaihissalam bahawa hal tersebut adalah dari syaitan. Mungkin dari syaitan, seakan-akan kita memberikan kesempatan untuk hadir mengganggu kita. Maka jika kita menahan wabnya itu, kita seperti apa? Menutup jalurnya syaitan masuk ke hatinya kita. Wallahu al-musta'an. Ini hafizakumullah beberapa sebab yang disebutkan oleh al-ulama rahimahumullah ta'ala, dan sebab-sebab yang dengannya kita bisa khusyuk sangat banyak. Termasuk juga itu hafizakumullah, yaitu membaca Al-Quran dengan cara belan. Jangan sampai kita mengganggu saudaranya kita, ya. Jangan kita mengganggu yang lain, baik kita di dalam salat atau kita di luar salat, ya, atau kita di luar salat. Dilarang kita baca Al-Quran dengan cara keras sampai terganggu yang lain. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat sebuah malam, di sampingnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍah, melihat beliaunya membaca Al-Quran dengan cara belan sekali sampai tidak didengar. Dan lewat di samping Umar bin Khattab, mendengar bahawa Umar bin Khattab membaca dengan cara keras sekali. Maka Nabi SAW berkata kepada duanya, wahai Abu Bakar, bacalah Al-Quran dengan suara apa? Tinggikanlah sedikit. Dan berkata kepada Umar apa? Jangan terlalu tinggi, ya, jangan terlalu apa? Tinggi. Dan dalam hadis Nabi SAW inda Abi Daud, Nabi SAW melarang ada orang yang baca Al-Quran sampai mengganggu yang lain, ya, mengganggu yang lain. Apalagi hafizakumullah, jika bukan Al-Quran saja, ada orang yang berbicara mengganggu saudaranya yang sedang dia salat. Baik, خلاص. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا خاشعين في صلاتنا وأن يبعد عنا كيد الشيطان ووسواسه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.